wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dengan video yang kemarin, dimana kemarin kita sudah bahas tentang menu home. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menu insert, design, dan tag layout. Jadi 3 menu ini akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dengan menu yang pertama, yaitu insert. Kita mulai dari sebelah kiri. Di sini ada menu submenu cover page. Cover page ini berfungsi untuk ketika kita ingin menambahkan cover atau kita ingin membuat suatu cover, kita bisa menggunakan template yang sudah tersedia di Word. Dengan cara kita klik, kemudian akan muncul beberapa template yang sudah disiapkan. Tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, maka akan muncul template-nya. Tinggal kita klik untuk merubah. Misalnya di sini kita ubah aplikasi komputer. Kemudian di sini kita ketikkan misalnya dasar komputer. Di sini kita isi tanggal, misalnya 21 April 2020. Oke, jadi fungsi cover page hanya sebatas ini. Kemudian di bawahnya kita tinggal mengganti dengan nama kita, misalnya Rizky Aldi Amran. Kemudian company name-nya kita ganti situ, misalnya Universitas Muhammadiyah Kupang. Oke. Maka satu template cover sudah jadi. Ya. Oke, kemudian kita berpindah ke submenu yang kedua, yaitu blank page. Blank page ini fungsinya untuk ketika kita ingin menambahkan halaman baru. Pada awal kita buka lembar kerja yang pertama ini, maka ini namanya halaman pertama. Kita bisa lihat di sini. Di bagian bawah ini tag 1. Berarti halaman 1 dari 1. Nah, ketika kita klik blank page, maka akan menambah jumlah halamannya. Kita langsung saja praktikum, coba kita klik. Nah, maka dia akan terbagi. Akan muncul halaman baru di bawahnya. Ini halaman kedua. Halaman 2. Kalau kita klik yang di halaman atasnya, dia akan muncul tag 1 of 2 atau tag 1 of 2. Jika kita ingin menambahkan halaman lagi, kita tinggal klik lagi ulang blank page, maka akan muncul halaman yang ketiga. Oke. Kita lanjut. Kemudian kalau page break. Page break ini dia berfungsi untuk membagi satu halaman menjadi 2. Jadi kalau blank page ini untuk membuat halaman baru utuh, kalau page break kita bisa membelah satu halaman menjadi 2. Kita contohkan, saya perkecil dulu. Oke, misalnya halaman ini kita ingin bagi menjadi 2. Kita klik page break. Nah, maka dia akan muncul halaman keempat dari belahan yang ini, yang pertama. Kemudian, oke, kita lanjut saja. Kemudian, jika kita mau membuat tabel, kita bisa mengklik submenu table. Ini nanti akan muncul pilihan ini. Tinggal kita sesuaikan berapa kolom dan baris yang kita inginkan.
Misalnya kita ingin membuat daftar absensi. Jadi kita butuh yang pertama itu nama mahasiswa di baris yang pertama. Kemudian di baris keduanya kita akan memasukkan NIM. Kemudian baris ketiga itu misalnya kita ingin memasukkan tanda tangan contohnya. Kemudian kita tarik ke bawah, maka akan muncul kolom. Klik, kalau sudah klik akan muncul seperti yang kita inginkan. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat nama mahasiswa. Kemudian sebelahnya kita ketik NIM. Kemudian di sebelahnya kita isikan dengan paraf. Oke. Kalau sudah, kita isi nama mahasiswanya, misalnya Rizky Amran. Sudah, kemudian Valentino Rossi. Kemudian misalnya Dani Pedrosa. NIM-nya misalnya 1234, Valentino Rossi 4321, kemudian Dani Pedrosa 5678. Ini paraf. Nah, tinggal kita percantik tabelnya. Misalnya kita klik menu ini, yang ini, anak-anak ini. Kemudian kita pilih template yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini, kurang bagus. Misalnya kita blok, kemudian kita pilih menu home, kemudian kita pilih ini shading. Shading ini untuk memberi warna pada bagian yang sudah kita blok. Misalnya kita kasih warna, oke, ini cukup. Kemudian kita buat ini agak ke tengah menggunakan submenu center. Ya. Maka satu tabel sudah selesai. Oke, kita lanjut. Kemudian masih di menu insert, di sebelah tabel ada picture, di mana fungsi submenu picture ini kita dapat mengupload foto, gambar, atau dan lain-lain yang kita inginkan, tapi hanya berformat JPEG. Misalnya saya contohkan, kita klik, kemudian kita bisa mengupload nih gambar ini. Kita pilih gambarnya dulu, kemudian kita insert. Maka secara otomatis gambarnya akan masuk ke dalam gambar kerja kita. Oke. Kalau sudah, pindah lagi ke submenu yang berikut. Ini online picture-nya hampir mirip seperti picture, cuman kita ambil dari website. Kalau ini shapes, dia berfungsi untuk kita memasukkan atau menginsert berbagai macam model. Contohnya ini, bisa kita mau memasukkan persegi panjang, kita klik, tarik, maka akan muncul persegi panjang. Begitupun dengan yang lain. Misalnya kita pilih, kita mau memasukkan hati, nih tidak bisa. Oke, kita lanjut.
Smart Art. Smart Art ini fungsinya untuk kita supaya mempermudah kita dalam pembuatan misalnya struktur organisasi seperti ini. Contohnya kita pilih di hierarki, ini bagan, sini kita klik, oke, maka secara otomatis dia akan muncul sini. Tinggal kita ganti teks dengan yang kita inginkan sesuai dengan kemauan kita. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut. Chart juga hampir sama dengan Smart Art, tapi chart ini dia lebih ke semacam diagram atau grafik. Misalnya kayak begini, ada kolom, line, pie, bar, area. Ini jenis-jenis diagram yang dapat kita gunakan. Nah, saya di sini pakai kolom. Setelah kita klik, kita pilih klik oke. Pas secara otomatis akan muncul. Nah, sini kita dimasukkan untuk kita diminta untuk memasukkan kategorinya. Misalnya kategori 1, serinya duluan, serinya. Misalnya di sini tinggal kita memasukkan angka dan kategori yang kita inginkan di sini. Ya, kalau sudah saya close. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini saya hanya menjelaskan sub-sub menu yang sering, yang pada umumnya kita gunakan. Yang jarang kita gunakan mungkin akan saya cut saja, karena ini adalah video pembelajaran online untuk kalian. Jadi saya hanya menjelaskan yang penting, yang biasa kita gunakan. Yang jarang kita gunakan akan saya cut. Oke, kemudian kita lanjut ke header. Header ini dia berfungsi untuk membuat kop surat. Kop. Jadi ketika kita mau membuat surat, kita akan menggunakan fungsi ini, header, untuk membuat kop surat. Ketika kita klik akan muncul banyak pilihan, tapi kita pilih yang blank, yang paling atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba membuat suatu kop surat, misalnya Universitas Muhammadiyah Bank, kemudian Jalan Kiai Haji Ahmad Kanan nomor 17 Wali Kota Bank, nomor telepon 380 Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita bikin dia supaya rata tengah. Oke. Untuk kop surat sendiri nanti ada materi khususnya, jadi saya jelaskan secara singkat fungsi dari header ini. Mungkin cukup seperti ini dulu. Nanti akan kita pelajari pada video berikutnya tentang cara membuat kop surat. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kemudian kita kembali lagi. Nah, selain header ada juga footer. Footer ini dia berfungsi untuk membuat catatan kaki. Jadi kalau header itu bagian atas, footer itu di bagian bawah lembar kerja kita. Coba kita klik, kemudian kita pilih sama blank, maka dia akan muncul di bagian bawah. Kalau yang di atas itu header, di bawah itu footer. Oke. Ini biasanya digunakan untuk membuat tebusan kedua, misalnya wakil rektor 1
dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian page number ini berfungsi untuk membuat halaman, nomor halaman. Kita klik, kemudian ada pilih top of page jika kita ingin meletakkan nomor halamannya di bagian atas. Kalau kita pilih top of page, berarti itu bagian atas. Kita juga bisa pilih dia posisinya di kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Kemudian jika kita pilih yang bottom, itu berarti dia akan muncul di bagian bawah. Di bawah juga ada pilihannya, misalnya ada 3 di sini. Misalnya dia akan di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Oke. Jadi cuma ini 2 saja yang akan kita gunakan. Oh ya, saya contohkan dulu top of page. Misalnya ini, kita pilih yang sebelah kiri, maka secara otomatis dia akan muncul. Atau kita coba pilih yang bagian bawah tadi, misalnya bottom of page. Kita pilih misalnya dia di tengah, maka dia akan muncul di tengah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut karena ini sudah semuanya sudah habis, jadi kita lanjut ke menu desain. Desain ini hanya simple saja. Dia hanya kita dapat memilih model struktur penulisan kita. Sini kita klik saja di sini, akan ada banyak pilihan, tapi untuk lebih bagusnya kita tidak usah setting apa-apa, kita pilih yang aslinya saja. Jadi tidak perlu dirubah. Kemudian kita lanjut ke page layout. Page layout ini margin. Margin ini dia berfungsi untuk kita dapat mengatur jarak sisi sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini semua ada pilihannya. Tapi biasanya sini saya pakai yang normal. Kemudian orientation. Di sini kita bisa merubah model lembar kerjanya. Kalau potret ini dia modelnya berdiri, kemudian kalau landscape dia akan model samping, tidur, mirip tidur begitulah. Kita akan praktikum. Saya akan contohkan misalnya ini. Ya, saya pilih yang landscape, maka dia akan jadi akan jadi miring. Ini. Kalau kita pilih yang orientationnya portrait, dia akan berdiri. Landscape, portrait. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita pindah ke size. Di sini kita dapat menentukan ukuran lembar kerja yang kita inginkan. Ada letter, ada tabloid, legal, eksekutif, A3, A4, dan lain-lain. Kita pilih yang A4. Oke. Ketika kita sudah pilih A4, maka lembar kerja kita akan menyesuaikan. Kemudian kolom ini ketika kita ingin membuat penulisan, penelitian, kita dapat membuat kolom. Kita misalnya kita biasanya menemukan ini dua kolom, misalnya gini. Nah, dia akan muncul terbagi di bagian tengah begitu sampai habis.
fotonya sampai habis. Nanti kalau sudah habis dia akan lanjut ke sebelah kiri lagi, sebelah sini. Untuk mempercepat saya copy paste saja. Dia akan lanjut ke sebelah sini. Begitupun seterusnya sampai habis. Oke, hapus. Kalau yang break ini dia kurang lebih sama seperti yang tadi di menu insert, pack break, hampir sama. Kemudian untuk yang lain-lain ini tidak perlu kita atur, dia secara otomatis akan muncul. Oke, mungkin materi lanjutan dari video kemarin sampai di sini dulu. Jadi hari ini kita telah membahas seputar menu insert, desain, dan pack layout. Untuk lebih detailnya nanti akan saya buatkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.